Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi OCRM yang mobile ya. Kan selama ini tuh pakai form. Nah, sekarang kebetulan aplikasinya sudah ada. Mudah-mudahan bisa lancar pakainya. Oke, langsung aja. Jadi pertama kita buka dulu OCRM-nya sesuai dengan usernya masing-masing ya. Nah, kemudian masuk di menu yang seperti biasa, user mobile. Tapi di sini ada menu tambahan, menu user mobile. Nah, klik di sini. Kita harus buat user dulu ya. Jadi user ini nanti digunakan untuk masuk ke aplikasi yang mobile. Ini username dan passwordnya. Tapi user ini hanya diperuntukkan untuk petugas saja, untuk petugas billman-nya. Jadi selain itu tidak bisa membuat user gitu. Nah, di sini kita pilih itu misalnya untuk nama-nama petugasnya siapa yang sudah terdaftar, baru kita buatkan user. Nah, sini kebetulan user saya di ULP Kupang. Jadi saya bisa membuatkan user untuk petugas di ULP Kupang gitu. Nanti sesuai unit aja. Kalau di Sumba atau di Sumbanya di Adonara itu sama, bisa semua tergantung unitnya sendiri. Nah, ini misalnya saya akan membuatkan user ya. Kita pilih petugasnya. Nah, di sini kita untuk uji coba, saya buatkan petugas dummy aja ya. Atau kalau ada misalnya petugasnya belum terdaftar gitu. Nah, kita bisa buat dulu petugasnya di menu yang biasa di sini, di pemasaran. Nah, sini kita pakai aja idle sembarang dulu ya, hanya untuk menambah petugas ini aja sebenarnya. Kita ambil idle aja sembarang. Saya ambil idle saya kebetulan di Kupang, jadi bisa. Nah, kita tambah petugas untuk di ULP Kupang, misalnya dummy. Ini contoh ya. Ini kalau memang udah ada petugasnya ya nggak usah ditambah lagi. Nah, ini kan dia akan tertambah. Kita balik lagi ke menu ini, menu user mobile. Sini kita cari dummy tadi. Nah, ini dia. Kita klik, yang akan muncul keterangan petugas belum memiliki user, silahkan dibuat. Gitu. Jadi dia belum punya user OCRM mobile. Oke. Ini kita isikan namanya lagi, siapa tahu beda gitu ya. Siapa tahu di sini cuma nama singkatan, tapi di sini agar diisi nama lengkap gitu. Misalnya nama saya lah. Kemudian teleponnya juga isi yang benar. Nah, ini username-nya isi saja sesuai yang gampang diingat ya. Ini syaratnya itu username itu harus alfabet. Tidak boleh angka, tidak boleh karakter khusus, tidak boleh ada spasi. Jadi alfabet aja huruf kecil. Misalnya Dedi gitu. Jadi kalau dia tidak alfabet huruf kecil, ada peringatan kalau tidak boleh user ngambil nama user itu gitu. Terus juga harus beda dengan user yang lain gitu. Nanti ada peringatan kalau memang ada yang sama. Kemudian password. Passwordnya sini bebas aja lah ya. Bisa isi aja 1, 2, 3, 4 gitu. Passwordnya ini harus diingat nanti gitu. Karena untuk pakai login nanti. Oke, simpan. Nah, udah. Kita sudah punya user tadi, namanya Dedi, terus passwordnya 134 gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke aplikasi mobile. Tapi sebelum itu kita misalnya coba lagi ya. Kita bisa lihat ini, nanti ada pesannya beda. Nah, kalau bisa pilih lagi petugas ini, dia akan bilang petugas sudah memiliki user. Anda bisa menonaktifkan user atau ganti password. Nah, ini kosongkan kolom password jika tidak ingin mengganti password. Nah, maksudnya si petugas dummy ini sudah punya user mobile gitu. Jadi tidak bisa lagi dibuatkan user atau diganti namanya pun nggak bisa usernya. Tapi passwordnya bisa diganti. Kayak gitu. Dan aktifnya nanti bisa diganti. Misalnya kita mau nonaktifkan nih, tinggal diganti aja, diklik ini, cari nonaktif terus simpan. Jadi dia nggak bisa lagi dipakai. Gitu. Misalnya ada penggantian petugas atau petugasnya berhenti gitu, terus diganti sama user lain, itu jangan
dibuat ini apa namanya diganti usernya, tapi buatkan user baru gitu, user yang lama dinonaktifkan saja, karena kalau diganti nanti historinya dia hilang. Nah itu kita udah buat user, kita langsung masuk ke aplikasi ya, Fusion Mobile. Nanti installnya di mana? Kita buka ini alamatnya OCRM ini, copy aja nih dari sini, paste, tambahkan public gitu. Nah ini dia ocrm.apk. Nanti ini di download dan diinstal di HP, diinstal di HP. Setelah install nanti dia akan muncul di sini. Ini aplikasinya OCRM. Buka dan muncul halaman login ya, halaman login pertama sesuai dengan user tadi usernya terus passwordnya, login. Ya. Nah, ada versinya V1 dan di sini ada beberapa menu. Ada menu probing, intimasi, dan survei. Nah, ini sesuai role-nya ya. Kalau user Anda itu petugas billman, ya nanti hanya bisa buka ini menu probing. Kalau intimasi ini nggak bisa gitu, karena untuk penggunaan lain. Nah, sebelum masuk ke menu ini, kita masuk ke menu setting dulu. Nah, karena ini adalah aplikasi yang nanti kita bawa ke lapangan, otomatis data deal-nya harus kita isi dulu ke sini gitu. Deal-nya kita injek ke sini agar nanti bisa dibawa gitu. Karena kalau deal-nya masih online nanti akan sulit, apalagi daerah-daerah yang tidak ada sinyal gitu. Nah, di sini bisa dilihat data deal-nya 0 masih, terus alamatnya juga tidak ada, data-data master yang juga tidak ada. Nah, ini harus kita download. Nah, caranya download itu seperti apa? Pertama itu pastikan HP-nya ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet di kantor, jaringannya PLN. Jangan connect internet biasa, harus jaringannya PLN. Kemudian kalau ada VPN misalnya di HP bisa juga VPN, tapi agak lambat biasanya. Tapi baiknya itu konekkan ke jaringan kantor aja. Jadi setting-settingnya di kantor gitu, koneksikan ke jaringan kantor. Setelah connect, barulah kita masuk ke si menu ini bahwa ada download deal online. Nah ini intranet gitu ya, internet kantor maksudnya. Kita harus download dealnya dulu. Nanti tinggal klik aja, klik di sini, tanda pesan. Proses ini akan menghapus deal sebelumnya, karena sebelumnya juga udah 0 ya, jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Pastikan HP terkoneksi intranet PLN. Nah, itu. Kalau sudah, klik ya. Ini akan memakan waktu ya, tergantung jumlah deal di ULP. Karena ini ULP Kupang, nih pelanggannya cukup banyak, 100.000 lebih, jadi akan memakan waktu yang cukup lama. Nah ini ya, ada 145.000, jadi akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi tunggu aja, taruh aja HP-nya sampai ini selesai. Ini cukup sekali aja nanti, mungkin setiap bulan. Untuk dilakukan dulu setelah ada update deal gitu. Ini saya skip aja, nanti kalau udah selesai saya balik lagi ya. Akhirnya. Nah, ini udah selesai, jadi udah bisa dipakai nih kalau selesai. Cukup lama sih, tapi memang karena pelanggan Kupang itu banyak itu ya, jadi wajar gitu. Nah, download selesai. Jadi di sini akan berubah warna ya. Tadi kan warna ada tulisan 0 gitu ya. Sekarang warna biru dengan tulisan 145.981 pelanggan. Nah, ini artinya di HP sudah ada deal ULP Kupang sebanyak ini gitu. Jadi sudah bisa dipakai aplikasinya. Tapi ada beberapa data juga yang masih belum lengkap. Nah, ini juga harus di download gitu. Nah, ini harus di download. Data alamat ini maksudnya master alamat gitu. Master alamat itu kayak
provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, jadi kita nggak usah ketik manual lagi gitu. Jadi pilih-pilih aja alamatnya, baru di klik-klik gitu, nggak usah ketik-ketik. Nah, kemudian data master lainnya ini seperti data master untuk jenis-jenis probing dan jenis yang lain. Pokoknya adalah nanti data ini ini juga harus download untuk nanti agar aplikasi ini bisa dipakai gitu. Kalau ini masih merah kayak gini, itu nggak bisa dipakai nanti menunya, dia error nanti. Selanjutnya deal udah oke, sekarang lanjut ke data alamat. Kita cari menu di bawah, download alamatnya ini. Klik aja ini, sama seperti tadi, ya. Kok ini lebih cepat sih. Tunggu aja. Nah ini, dia banyak itu. Set gitu. Ini tunggu aja. Jadi kalau udah selesai saya skip lagi. Nah, ini alamat sudah ya. Jadi dia berubah warna biru, 100% lengkap gitu. Artinya sudah semua alamat ke download. Kalau di sini default sih alamat NTT gitu. Dari kabupaten seluruh NTT, kecamatan seluruh NTT, desa-desa di seluruh NTT. Kemudian lanjut ke data ini, master yang lain. Kita turun, kita klik download data master. Ya, nah, cepat ini nggak banyak, paling hanya berapa baris saja. Udah, persiapan sudah lengkap. Jadi data deal, data alamat, dan data lain-lainnya sudah kita masukkan ke HP. Sekarang barulah kita bisa turun ke lapangan gitu. Jadi pastikan ini dulu warnanya biru semua, baru bisa turun ke lapangan. Jadi selesaikan dulu di kantor gitu, koneksi ke jaringan kantor. Tapi udah benar, koneksi ke jaringan kantor. Sama seperti login tadi, login juga harus koneksi ke jaringan kantor ya. Tadi saya kelupaan di depan. Jadi saat buka aplikasi pertama, ke login pertama kali itu harus connect ke jaringan kantor dulu, kantor PLN. Baru bisa kita login. Karena kalau pakai internet biasa itu nggak bisa. Setelah login, download di setting, masuk ke menu setting, download semua ini, barulah kita bisa buka menunya. Nah, Anda sebagai petugas billman, nanti tugasnya di sini, di menu probing, kita buka menu probing. Di sini ada 3 menu, ada entry, ada data probing, dan upload. Nah, kalau di entry ini nanti tempat kita untuk mengisi data, data probingnya. Kemudian di data probing ini hasil yang sudah kita entry, nanti kelihatan listnya yang mana, pelan-pelan mana, dan upload ini. Nah, upload ini gunanya untuk mengupload data probing ini ke server gitu. Jadi tidak usah lagi ketik satu-satu di scan macam-macam, nggak usah. Jadi datang habis dari probing, sore balik ke kantor, connect lagi ke jaringan WiFi kantor, baru di-upload datanya yang sudah di probing gitu. Nah, kita coba aja ya. Pertama simulasikan untuk entry probing. Entry probing, kita coba klik di sini. Nah, di sini kita untuk search dulu cari info atau nomor meter. Info atau nomor meter kita cari sesuai dengan pelanggan yang kita kunjungi. Ini contoh aja. Contoh di rumah saya tadi itu ya. Berapa sih? Lupa. Ini kita masukkan dulu nomor meternya. Aduh, sorry. Ini info sih. Maaf. Dulu. Udah ketik aja berarti. 43113444110. Klik cari atau ini boleh sih, ini juga boleh enter, klik cari. Nah, ini udah muncul ya. Jadi ini nama dan tarif dayanya aja yang untuk munculnya. Nah, setelah muncul ini barulah kita bisa lanjut probing. Klik lanjut. Nah, di sini. Ini adalah formnya. Form probingnya. Kalau selama ini kan pakai kertas ya. Sekarang coba pakai pakai aplikasi. Jadi pertama entrikan seperti biasa gardunya, nomor gardunya yang standar di sana berapa gitu. Misalnya contoh P01 gitu.
Kemudian teleponnya ditanyakan ke pelanggan, nomor teleponnya berapa. Kalau misalnya pelanggan nanya pakai apa. Ini untuk menggunakan untuk mendata, ini melengkapi data pelanggan gitu. Disampaikan seperti itu. Dan nanti ini akan dirahasiakan gitu ya, tidak dipublish gitu. Jadi tetap rahasia. Oke, setelah tadi entry gardu, lanjut di entry nomor telepon ya. Nomor telepon ini ya, nomor telepon disesuaikan dengan nomor telepon pelanggan. Contoh aja ini. Dan email. Nah, ini kalau nggak ada email ya nggak usah diminta. Tapi kalau ada mungkin pelanggan kantor atau apa, itu alangkah baiknya ya, diisi gitu emailnya. Kemudian lanjut di bawah itu alamat. Alamat ini pilihan semua. Jadi mulai dari kabupaten, kota, sampai desa itu pilihan. Misalnya ini di Kupang ya, di kota Kupang. Kita pilih aja kota Kupang. Terus kecamatan, sesuaikan. Nah, menyesuaikan lah ya. Sudah, lanjut di entry berikutnya yaitu apa yang sudah dilakukan. Jadi mulai nih, jelasin. Misalnya yang pertama mengajak pelanggan atau follow atau like itu, terus sampai berhasil like-nya gitu. Jadi jangan hanya diajak gitu, tapi diajarin HP-nya dibantu, dipandu gimana cara memfollow atau like akun medsosnya PLN. Kalau misalnya oke, bisa. Tapi kalau misalnya pelanggannya memang tidak bisa gitu, atau mungkin kondisi mungkin kalau nenek-nenek itu kita suruh like kan nggak mungkin ya. Jadi sesuaikan lah. Kalau memang itu bisa, dipastikan bisa berhasil sampai like gitu. Kemudian install PLN Mobile. Nah, ini juga sama, diajarin installnya sampai daftar. Daftar di sini maksudnya itu IDPL-nya sudah masuk di aplikasi. Jangan hanya install aja gitu, tapi IDPL-nya pastikan didaftarkan juga. Karena nggak susah pendaftarannya. Kemudian kalau ada promo, terus ada program dari ULP-nya, misalnya nitip pesan gitu, bisa disampaikan juga. Misalnya terkait dengan promo promo pasang baru di daerah 3T atau tentang token gratis. Nah, kayak gitu bisa disampaikan juga. Kalau ini ditawarkan tambah daya, misalnya ditanya pelanggannya apakah sering mati atau sering jeglek gitu. Nah, itu bisa ditawarkan untuk ditambah daya. Ini kita jangan dipaksa gitu. Jadi ya pastikan aja kita menawarkan gitu. Kemudian informasi tentang manfaat dan bahaya. Nah, ini misalnya terkait pelanggaran apa, hal tidak boleh, misalnya meter itu nggak boleh ditaati, terus jaringan listrik itu bahaya gitu, nggak boleh, pohon-pohon juga harus dijaga. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan hal seperti itu. Kalau lebih jelasnya diminta di teman-teman di ULP aja apa yang harus disampaikan terkait dengan manfaat dan bahaya kelistrikan. Nah, ini kalau memang sudah sisi, lanjut di foto ya. Nah, ini fotonya ada dua, foto 1 dan foto 2. Maksudnya boleh 2 foto gitu, tapi minimal 1. Jadi harus ada 1 foto. Klik aja di sini, di keluar kamera. Nah, ini kebetulan karena saya pakai emulator, jadi foto begini ya. Ini untuk contoh aja. Misalnya kita foto ini, ya. Nah, situ oke. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau foto 2 kali juga nah apa? Misalnya yang pertama tadi sama pelanggan gitu, selfie, atau selanjutnya mungkin sama memperlihatkan install PLN Mobile-nya gitu juga bisa. Nah, itu. Kemudian kalau ada usulan dari pelanggan atau saran apa saja bisa ditambahkan di sini. Misalnya Sumantap. Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini, jika probing tidak bisa dilakukan gitu ya. Misalnya
rumahnya terkunci atau kosong, terus pelanggannya nggak ngasih, tidak diizinkan mungkin alasan tertentu, itu kita tidak usah memaksa, tapi diisikan di sini. Misalnya rumah kosong, centang aja rumah kosong, kemudian difoto. Tapi kalau ini posisinya sudah bisa, sebenarnya ini nggak usah diisi, di sini aja gitu. Nanti kita contohkan aja untuk yang tidak bisa probing. Sama, nggak diizinkan sebab ada foto. Ini misalnya udah berhasil ya, klik aja simpan. Nah, udah berhasil. Kita coba lagi satu ya, coba lagi satu, kita cari ipel aja, cari ipel satu. Nah, ini coba ipel lagi satu. Kok gitu terus ya? Kita ketik manual aja. Ini saya coba yang sudah pernah di entry ya. 43.114.60514. Nah, ini muncul, lanjut. Seperti biasa kita isi datanya semua. Barang aja. Misalnya kita nggak bisa nih ngajak yang install sama mobile kita, cuman ini aja boleh. Nah, ini misalnya contohnya dia tidak bisa di probing ya, tapi nggak bisa dong. Ini ceritanya dia nggak bisa di di probing karena anjingnya galak gitu misalnya. Jadi daripada kita yang gigit itu mending nggak usah gitu. Nah, ketika aja di sini bisa diklik lainnya, kemudian kita kasih keterangan sini misalnya anjing galak gitu. Tapi di sini harus wajib foto ya. Foto maksudnya di sini bukti gitu. Bukti kalau alasannya itu ada bukti ada anjing gitu. Nah, kebetulan ada gambar anjing, kita foto ini aja. Nah, ini harus ada buktinya. Artinya kalau memang tidak bisa di probing. Ini kita simpan. Oke, selesai. Nah, lanjut ke pelanggan yang lain. Nah, itu seterusnya. Jadi gampang gitu ya. Jadi setelah selesai lanjut ke pelanggan lain, masukkan nomor meter, cari, lanjut, dan entry seperti biasa. Nah, anggap aja kita udah selesai nih, selesai di 1 hari, terus kita balik ke kantor. Kita coba lihat sini data probing. Nah, ini adalah data-data yang sudah selesai di probing gitu. Ada dua data ini. Kalau udah banyak ya banyak diturunnya sini. Ini sekarang kita upload. Nah, ini ada keterangan data siap upload 2, dan pastikan HP sudah terkoneksi dengan jaringan PLN gitu. Sama seperti download deal tadi, kalau uploadnya pun kita harus koneksi dengan jaringan PLN. Caranya gimana? Tinggal klik saja tombol upload. Tunggu. Nah, upload selesai. Sukses 1, gagal 1. Nah, ini kok bisa ada yang gagal gitu ya. Kita coba lihat yang gagal. Kalau yang sukses ini biarin deh. Jadi proses upload ini kalau berhasil ke upload itu dia akan terhapus datanya dari HP gitu. Jadi tidak akan tersimpan lagi. Tapi ini ada gagal gitu. Kita coba lihat, kita klik saja di sini di tulisan gagal ini. Ini yang gagal, kotak saat papahan ini. Ternyata pesannya itu sudah di-entry oleh Upload Boboid pada tanggal sekian. Nah, ini karena saya tadi pakai ini ya, ipel yang sudah pernah di-entry. Jadi kalau masih periode yang sama, itu tidak akan bisa di-entry 2 kali gitu. Jadi yang lama itu yang tetap masuk gitu. Jadi tidak akan menghapus yang baru, tidak akan masuk. Dia akan ditolak gitu. Ditolak, gagal karena ini sudah pernah di-entry. Nah, ini untuk menghindari data-data yang ini duplikat gitu. Pesan yang lain juga sama nih. Kalau misalnya ada yang gagal, nanti kan bisa dilihat juga kenapa penyebabnya gagal gitu.
Nah, ini yang kalau yang sukses di sini nggak ada pesannya. Yang jelas selain yang gagal ini itu sudah ini sukses gitu ya. Kita coba lihat ya, kita lihat hasilnya di aplikasi CRM. Kita coba di sini, terus kita cari tadi user dummy load. Nah, ini tadi yang kita sudah probing karena satunya gagal. Nah, ini fotonya ada ya. Nah, ini bisa di scroll sih kalau memang nanti dia keputar, bisa diputar. Masuk, terus foto 2-nya ini kayaknya nggak ada tadi foto 2-nya ya. Kita cuma foto 1 atau ada ya. Nanti dia cek. Nah, kayak gitu. Jadi intinya ini udah masuk datanya semua. Caranya alurnya seperti itu. Jadi setelah dari selesai download semua, kita entry, lalu kita uploadkan di sini. Nah, ini udah kosong ya. Jadi tidak ada lagi data yang diupload gitu karena sudah berhasil dua-duanya. Walaupun satunya gagal, tapi itu statusnya tetap dia dibawa ke server gitu. Tapi tidak bisa masuk karena sudah pernah dilakukan entry. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan penggunaan aplikasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lancar. Dan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi teman-teman PLN di WLP atau bisa ke saya langsung. Kontaknya nanti saya tuliskan di sebelah sini. Silakan, mudah-mudahan bisa lancar. Kalau ada usulan terkait aplikasi yang bisa mempermudah teman-teman untuk bekerja, bisa disampaikan ke saya. Oke, sekian dan terima kasih.